Saya melihat program MBG ini kan sebenarnya hanya pintu masuk. Di hilirnya adalah bagaimana memberikan makanan bergizi, disediakan secara baik, berkualitas, higienis, distribusi yang baik dan diterima oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan sampai murid ya. Dengan kepala badan yang baru ini, bagaimana mengintegrasikan antara dari hulu sampai hilir. Karena beliau adalah anak petani, background pendidikan juga di lulusan IPB ya tentunya kan, pasti berkaitan dengan pertanian. Nah itu yang saya kira membangun ekosistem yang bagus banget dalam rangka berdampak terhadap pemenuhan gizi. Dengan digital di mana-mana, setiap orang pun bisa mendapat informasi. Apalagi ini adalah MBG didanai dari pajak rakyat, publik harus tahu uangnya untuk apa, tepat sasaran, dan itu harus dipertanggungjawab secara akuntabel, dan itu adalah bagian daripada good governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. HKTI Jaya Jaya Jaya. Sobat Tani semua, kembali lagi bersama kami podcast Dunia Tani HKTI. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik sekali. Isu ini mengenai pergantian kepala BGN yang baru dan kaitannya dengan petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan UMKM. Baik, Sobat Tani semua, kali ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah Sekretaris Umum Koperasi Produsen HKTI. Ini merupakan orang yang memiliki kepakaran di bidang koperasi produsen, khususnya barangkali terkait dengan rantai pasok begitu ya, Bang Mario ya. Saat ini kita bersama Bang Mario Vera. Selamat siang, Bang Mario. Apa kabar? Baik, luar biasa, semangat untuk tani. Ya, selalu semangat ya. Kita sama-sama mendengar isu mengenai BGN. Dan tentunya BGN ini sangat berdampak sekali, apalagi setelah ke Mahkamah Konstitusi kemarin bilang bahwa program MBG ini merupakan program yang konstitusional, artinya memang kewajiban negara untuk memenuhi gizi masyarakat. Nah, berkaitan dengan MBG dan BGN ini, Bang Mario, kita sama-sama tahu bahwa tanggal 22 Juli kemarin ya, tanggal 22 Juli 2026 kemarin, pergantian kepala BGN yang baru oleh Mas Sudaryono, yang kebetulan beliau juga merupakan Ketua Umum HKTI. Mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ingin tahu tanggapan dari Bang Mario. Bagaimana tanggapan Bang Mario mengenai kepala BGN yang baru ini? Silakan Bang Mario. Baik, terima kasih Pak Baidowi. Ya. Kesempatan yang bagus kali ini. Tentunya selain saya sebagai Sekretaris Umum HKTI, tapi juga awal-awal bersama dengan sebuah tim untuk mengawali MBG ini, Pro MBG. Tentunya dengan beberapa isu yang terkini yang kita sering mendengar itu, saya kira semua ada hikmahnya. Ini momentum yang paling tepat, di mana dalam proses pembelajaran sejak program MBG itu di-launching 6 Januari 2025, diketuai oleh Kepala Badan sebelumnya, dan dilanjutkan oleh Ibu Nani, dan sekarang adalah Mas Dar ya, nama panggilan, nama akrabnya Mas Dar. Saya kira beliau punya kecerdasan yang luar biasa, muda, energik, punya hati, dan sosok seperti ini saya kira pas banget dengan suatu peralihan dari pimpinan-pimpinan sebelumnya, dan membawa semangat baru. Dan bukan hanya internal semangat baru, tapi juga mitra-mitra yang kebetulan bersama dengan BGN untuk membangun SPPG itu. Oke, baik, Bang Mario. Kita memang kalau kita lihat hari-hari ini, kita melihat tagline media-media juga sangat banyak sekali menginformasikan tentang gebrakan-gebrakan beliau. Padahal ini belum genap 2 minggu ya, beliau menjabat sebagai Kepala BGN, namun gebrakannya kita pemirsa juga bisa lihat bagaimana media memberitakan terkait ketegasan beliau. Apalagi kita sama-sama dengar juga pidato awal singkatnya waktu di awal-awal bahwa beliau komitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak akan main-main dengan itu, kira-kira begitu ya. Baik, Bang Mario, bicara mengenai latar belakang Mas Dar, panggilan akrabnya begitu. Beliau ini kan
anak petani dari Gerobogan. Lalu kemudian beliau juga pernah menjabat Ketua Umum APSI, Asosiasi Pedagang Pasar. Ya. Dan itu tentu jelas ini berkaitan dengan rantai pasok, supply demand, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian juga sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Tentu ini merupakan modal besar saya kira untuk untuk Masdar dalam mengelola BGN gitu ya, dengan berbagai persoalan di dalamnya gitu. Nah, kalau menurut Bang Mario sendiri, seberapa optimis sih kita dipimpin oleh Masdar ini di BGN, Bang Mario? Saya melihat program MBG ini kan sebenarnya hanya pintu masuk. Di hilirnya adalah bagaimana memberikan makanan bergizi, disediakan secara baik, berkualitas, higienis, distribusi yang baik dan diterima oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sampai murid ya. Nah sebagainya. Untuk itu orang yang punya kompetensi harus berpikirnya bukan hanya berkaitan dengan hilirnya. Selama ini kita melihat hanya hilirnya. Makanan tersedia, berkualitas dan diterima oleh para penerima manfaat. Tapi Pak Masdar ini, dengan Masdar yang punya kompetensi, itu melihatnya secara lebih terintegrasi. Nah itu diintegrasikan dengan bagian hulunya. Nah kalau kita lihat hulu kan adalah berkaitan dengan petani, berkaitan dengan nelayan, berkaitan adalah bagian dari rantai pasok dan untuk itu dengan kepala badan yang baru ini bagaimana mengintegrasikan antara dari hulu sampai hilir. Karena apa? Karena beliau adalah anak petani, lalu punya background pendidikan juga di lulusan IPB ya tentunya kan, pasti berkaitan dengan pertanian. Sehingga dengan pembimbing kepala badan yang baru ini lihatnya lebih terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah itu yang saya kira akan membangun ekosistem yang bagus banget dalam rangka bukan saja berdampak terhadap pemenuhan gizi, tapi juga bisa membangun ekonomi di basis petani, nelayan dan sebagainya. Nah ini akan sangat dan itu saling berkaitan. Itu yang saya melihat bahwa pada hari ini bisa menerjemahkan visi misinya presiden dan bisa dioperasionalkan. Dan bisa diintegrasikan dengan semua pihak melalui kolaborasi dan kemitraan yang luar biasa. Bang Mario, kenapa saya tanyakan itu? Karena Bang Mario barangkali Sobat Tani juga butuh pencerahan terkait seberapa qualified kira-kira Masdar sosok beliau menjadi kepala BGN kan? Kita sama-sama tahu bahwa Masdar sebagai kepala BGN yang baru ini belum genap 2 minggu menjabat. Namun gebrakan-gebrakannya ini selalu menghiasi media-media massa ya. Terlebih barangkali media online yang sering kita baca sehari-hari itu selalu memberitakan tentang gebrakan-gebrakan beliau sebagai kepala BGN. Seperti misalnya suspend ratusan dapur. Lalu kemudian kemarin sempat viral juga ada yang dimutasi. Lalu kemudian pemecatan SPPI yang dianggap indisipliner begitu ya. Ada masalah-masalah itu yang beliau juga fokus untuk menyelesaikannya. Menurut Bang Mario sendiri, apakah ini merupakan bentuk ketegasan beliau begitu ya, sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang yang tadi bisa menerjemahkan barangkali keinginan daripada Pak Presiden dalam mengelola program, atau ini menunjukkan sinyal segitu parahnya sebetulnya BGN ini? Menurut Bang Mario sendiri bagaimana? Baik, Bung Badawi. Jadi Masdar ini selain punya kecerdasan, tapi juga punya keberanian. Karena dengan terjadinya masalah kasus-kasus tata kelola yang buruk di BGN, mengkoreksi yang terbaik itu harus punya keberanian. Dan keberanian tersebut juga disertai dengan kecerdasan yang luar biasa. Untuk itu
Ini dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan adanya oknum-oknum BGN atau pimpinan sebelumnya yang mengelola BGN dengan cukup buruk. Mengembalikan kepercayaan publik itu ya memang kita butuh ketegasan, ya, keberanian dan kecerdasan yang memang dimiliki oleh Masdar. Dan saya kira kita butuh itu saat ini. Publik butuh itu. Publik membutuhkan bukti bahwa ke depan ini program MBG akan dikelola dengan lebih baik. Oke Bang Mario, memang kalau kita lihat bagaimana figur beliau semenjak juga beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian pun beliau sangat tegas sekali soal komitmen, begitu ya Bang Mario, dan ini juga beliau tunjukkan kembali di BGN, terlebih memang persoalan di BGN ini cukup banyak dan beliau bergerak bahkan dari sejak hari pertama dilantik. Bahkan dari pidatonya beliau sudah berkomitmen bahwa beliau tidak akan main-main, bahwa beliau akan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan lain-lain, begitu ya Bang Mario. Baik Bang Mario dan Sobat Tani semua, kita juga mendengar Masdar sebagai kepala BGN yang baru bahwa beliau akan memunculkan transparansi digital, begitu. Sehingga kemudian ini halayak bisa melihat bagaimana program ini, bagaimana menunya, gitu ya. Sobat Tani juga nanti kalau misalnya ini transparansi digital ada kan bisa melihat bagaimana sih program ini berjalan, menunya bagaimana. Kira-kira menurut Bang Mario sendiri, seberapa penting sih transparansi digital itu sebetulnya? Apa itu tidak kemudian menjadi pemborosan misalnya, atau ini penting sekali dilakukan di era digital saat ini? Silakan Bang Mario. Jadi dalam dunia sekarang, dengan digital di mana-mana, setiap orang pun bisa mendapat informasi. Ya, setiap warga negara punya informasi. Apalagi ini adalah MBG didanai dari pajak rakyat. Publik harus tahu uangnya untuk apa, tepat sasaran, dan itu harus dipertanggungjawab secara akuntabel, dan suatu kepemimpinan yang dimiliki oleh Masdar dalam rangka mengelola BGN, program MBG ini tentunya sangat pantas dan wajar beliau bisa menyampaikan secara rutin bahkan ya tentang progres target-target yang harus dicapai, dan itu adalah bagian daripada good governance. Ya, untuk itu saya kira sekaligus ini untuk membangun kembali kepercayaan publik bahwa sebagai pembayar pajak, uang mereka harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Nah, ini adalah era digital dan saya kira publik sangat membutuhkan itu. Oke, Bang Mario. Baik, Bang Mario, memang tentu transparansi ini banyak juga yang mendukung Bang Mario, karena kita lihat sebelum-sebelumnya juga kan ini kurang begitu transparan. Kira-kira begitu kritik orang terhadap BGN. Nah, sekarang dimunculkan oleh beliau bahwa akan ada transparansi digital. Mudah-mudahan ini juga dapat mengurangi hal-hal yang sifatnya kurang transparan di BGN itu sendiri dan dapat memperbaiki tata kelola daripada sistem yang sekarang sedang beliau bangun di BGN, sehingga kemudian program MBG-nya juga bisa berjalan sebagaimana harapan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Baik Bang Mario, kita coba kepada dampak petani, peternak dan UMKM yang tadi sempat kita bahas di awal, karena ini sudah diatur dalam Perpres, kira-kira begitu ya, sudah ada Perpresnya, Perpres nomor 115 tahun 2025 kalau tidak salah, pasal 38 ayat 1 bahwa SPPG ini wajib menyerap produk UMKM, petani begitu ya, nelayan, produk-produk lokal, dan tidak boleh menolak produk petani, produk nelayan, produk pembudidaya ikan dan lain-lain. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau Bang Mario sebagai Sekretaris Umum Koperasi Produsen HKTI melihat ini bagaimana? Ditambah pengalaman Bang Mario barangkali di lapangan, sudah seberapa berjalan sih sebetulnya ini? Dan apakah ini optimis akan berjalan seterusnya dan membantu petani? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat publik selama ini tahunnya seolah-olah pro MBG ini hanya berkaitan dengan gizi. Padahal sesungguhnya bahwa
ini ekosistem yang dibangun itu adalah dari hulu sampai hilir. Iya. Ya. Hulunya kebutuhan pangan, beras, sayur mayur, daging, telur, itu kan dari aspek hulu kan disitulah para petani, nelayan, dalam kelembagaan Gapoktan, KTNA, Tani Merdeka dan sebagainya ini kan adalah perlu dibuka ruang untuk bisa menjadi berkontribusi dari aspek tentang pangannya. Karena kebutuhan bahan baku untuk SPPG ini sangat besar. Yeah. Untuk itu tentunya dengan rantai pasok langsung dari petani nelayan ya, terlebih kelembagaan petani ini harus difasilitasi, dibuka aksesnya ya, dan juga diberikan edukasi bahwa kebutuhan pangan kepada SPPG ini harus diedukasi agar sesuai dengan kebutuhan di SPPG. Nah, selama ini saya melihat masih berjalan sendiri-sendiri, belum melembaga. Makanya Koperasi Produsen HKT ini salah satunya ya, salah satu lembaga ya, selain UMKM lain atau koperasi-koperasi lain dan sebagainya. Kita berharap ada kolaborasi yang baik dan memberikan akses kepada petani agar mereka bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan untuk SPPG agar sesuai dengan juknis-juknis yang sudah disediakan oleh BGN berkaitan dengan bahan-bahan tertentu. Harus aman ya, harus berkualitas sehingga pada saat dikelola di SPPG pun outputnya juga aman sampai bisa dimakan oleh para penerima manfaat. Nah, disitulah kita berharap ada sebuah lembaga ya. Selama ini para petani masih jalan sendiri. Untuk itu kita berharap HKTI bersama dengan beberapa lembaga di bawahnya bisa kolaborasi dan bisa menentukan bahan baku yang memang sesuai dengan kebutuhan SPPG untuk didistribusikan dan diberi makanan kepada para penerima manfaat. Karena memang kalau bicara tentang makan bergizi gratis ini bukan semata-mata tentang bagaimana nasi, lauk pauk, sayur mayur dalam piring ini tersedia, tapi tentunya juga ini siapa yang memasok bahan baku ini sehingga menjadi panganan di dalam piring nasi ini. Ini kan juga harus diperhatikan ya. Kira-kira maksud Pak Presiden dalam perpresnya itu, ya dia pengen ada multiplier effect, kira-kira begitu ya. Tentu sekali. Bang Mario ya, multiplier effect kepada petani, peternak, nelayan, UMKM kecil, kepada akar rumput, sehingga kemudian perputaran ekonomi itu ada di wilayah desa-desa. Sehingga ini juga dampaknya positif terhadap terhadap akar rumput, kira-kira begitu ya, Bang Mario. Ini program yang sangat bagus sekali, saya pikir Bang Mario, dan kita harus terus mendukung program ini. Lalu kemudian berkaitan dengan ada kisah Bang Mario, kita sempat juga barangkali lihat di media, ada ada pembudidaya ikan di Ciamis, lalu kemudian juga pembudidaya ikan di Katingan ya, kalau nggak salah Kalimantan Tengah begitu. Mereka sangat apresiasi sekali program ini, sangat terbantu sekali oleh adanya program makan bergizi gratis, karena dengan adanya program makan bergizi gratis mereka mendapatkan kepastian pasar. Dan kalau kita belajar, kita sudah lama di organisasi petani ya, Bang Mario, di HKTI begitu ya, atau mungkin saya di Pemuda Tani juga begitu. Salah satu persoalan petani ini kan persoalan market. Gitu ya. Dan MBG ini kan bisa banget menjadi off taker kan begitu ya, kira-kira Bang Mario ya. Nah, kira-kira Bang Mario melihat ini off takernya sudah disediakan oleh pemerintah, lalu kemudian perpresnya juga sudah ada, tinggal bagaimana petani-petani kita ini bagaimana caranya bisa menjadi supplier ke dapur ya, ke SPPG ya namanya ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bang Mario caranya agar program ini bisa bersentuhan langsung dengan para petani, nelayan, peternak, budidaya ikan, UMKM kecil dan lain-lain? Ya, saya kira kita harus mapping ya, kita clustering. Katakanlah misalnya di sebuah kecamatan ada 6 SPPG.
kita juga harus mapping bahwa kelompok tani di sekitar kecamatan itu berapa. Lalu komunitas apa yang kita mapping agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Ini perlu ada pengorganisasian sehingga betul-betul kita meningkatkan taraf hidup para petani ya di daerah katakanlah di kecamatan itu. Jikalau memang di komunitas tertentu tidak bisa disediakan kecamatan itu, maka kita bisa kolaborasi ke lebih luas lagi di tingkat kabupaten. Tapi ini perlu ada pengorganisasian yang baik. Harus ada memfasilitasi, harus ada bisa linking dots itu. Nah, tidak bisa kita hanya memberikan sosialisasi, tetapi harus ada fasilitator dengan beberapa lembaga untuk memapping, memberikan akses yang mudah, sekaligus pendampingan kepada petani agar juga mereka menghasilkan komoditas yang berkualitas tapi juga sesuai dengan kebutuhan MBG. Nah, disitulah perlu antara kolaborasi sangat dekat berdasarkan clustering di tempat-tempat tertentu. Kalau kita betul-betul ada punya kesungguhan untuk memberdayakan dan meningkatkan pendapatan kaum petani. Itu salah satunya. Jadi memang pengorganisasi itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Betul. Ya, sesuatu tidak mudah. Lembaga ini paling penting. Nah, ada tahapan tertentu ya dari aspek pengalaman saya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama adalah yaitu namanya learning to know. Ya, kita know atau kita memberikan petani untuk dia tahu. Lalu habis itu masuk ke tahapan learning to do. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan dipraktekkan ya, learning to dipraktekkan. Lalu masuk ke dalam tahapan namanya learning to implement. Dia tahu, dia praktekkan, lalu dia implement. Habis itu, satu yang paling penting adalah bagaimana learning to organize. Kita biasanya hanya pada learning to know dan do. Tetapi belum tentu ke implement, apalagi organize. Nah, ini konsep-konsep ini yang perlu HKTI bersama kolaborasi dengan tempat lain untuk melakukan hal itu agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sobat Tani, learning bisa diingat, learning to know, learning to do, learning to implement, dan learning to organization. Ini organize, ini penting. Saya pikir dan tentu bicara mengenai bagaimana sampai learning to organize ini kan sulit sekali ya Pak Mario. Tentu ini butuh kolaborasi. Tidak hanya pemerintah saya pikir, tapi kita juga sebagai organisasi begitu ya yang peduli pada sektor pertanian ini, Sobat Tani, lalu kemudian juga banyak organisasi lainnya di bidang ini juga harus tentunya kolaborasi untuk bagaimana mewujudkan cita-cita yang sangat mulia sekali tentunya, karena kalau ini berjalan dengan baik tentu hampir seluruh masyarakat Indonesia saya pikir ini akan terdampak positif, khususnya masyarakat kita yang berada di akar rumput. Baik, dan paling penting harus pendekatan afirmatif. Harus afirmatif. Karena banyak kaum petani, kaum nelayan yang masih perlu metode-metode masih perlu pendampingan khusus. Dan itu harus ada afirmasi. Afirmasi itu bisa kebijakan dan bisa program. Betul sekali. Nah, ini merupakan PR yang juga harus diperhatikan barangkali, khususnya barangkali penyuluh-penyuluh pertanian di lapangan juga ini harus fokus pada bagaimana pengembangan kelompok tani ini tidak semata-mata sebagai kelompok budidaya, tapi juga sebagai kelompok kelembagaan ekonomi petani, karena marketnya sudah disediakan pemerintah, off-takernya sudah ada gitu, ada dapur makan bergizi gratis ini, begitu ya kira-kira Bang Mario. Baik, Bang Mario. Sepertinya kita sudah sampai pada penghujung waktu. Bukan saya tidak rindu dengan Bang Mario, tapi waktunya ini sudah selesai. Barangkali closing statement dari Bang Mario, kalau harus kasih satu pesan kepada kepala BGN yang baru dari perspektif Bang Mario sebagai koperasi produsen HKTI, kira-kira apa pesan kepada beliau dan apa kira-kira harapan dari koperasi produsen HKTI sehingga kemudian yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis ini? Pertama, kita apresiasi
dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, beliau punya hati, punya kompetensi, dan bisa menjawab tentang visi misi Pak Prabowo di dalam pengoperasian. Namun demikian, kita juga berharap bahwa tantangan terbesar, dan saya baru keliling di Papua, bahkan di nanti Indonesia bagian timur, itu rantai pasok menjadi tantangan terberat. Gitu. Kepala badan sudah secara internal sudah lagi mengkoreksi, mengembangkan, memperkuat tentang tata kelolanya dalam kaitan dengan good governance, ya. Namun tentunya kita juga betul-betul kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk HKTI agar ada jaminan rantai pasok kepada SPPG. Ini bagian daripada keberlanjutan. Saya kira ini kepala badan baru ini membuat semangat baru, dan kami bisa merasakan hal itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Mario. Terima kasih banyak atas waktu dalam kesempatan kali ini. Baik, Sobat Tani semua, kita sama-sama tahu program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat mulia. Meskipun memang banyak sekali kritik-kritik yang masuk, tapi itu merupakan kritik yang membangun, saya rasa, karena berbicara mengenai pembangunan masyarakat, mengenai program pemerintah, ini tentunya pemerintah juga memerlukan masukan-masukan yang membangun untuk kemudian sistem atau tata kelolanya ini menjadi lebih baik. Tetap kita optimis bahwa Indonesia ini akan maju ke depan dan program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga generasi emas 2045 yang diidam-idamkan dapat terrealisasi dan Indonesia ke depan menjadi negara yang maju dengan anak-anak yang memiliki gizi yang baik. Terima kasih Sobat Tani semua. Salam dari kami. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HKTI Jaya Jaya Jaya.